Jadi ketika berbicara mengenai Ulangan 34, sekali lagi saya katakan, Yesus tidak bisa di sini, dia nggak bisa lolos, dan itu nggak ada bantahan sama sekali. Lalu kemudian saudara mengatakan, mengapa harus dari Ismail? Karena hanya dari kalangan Ismail kemudian ada sebuah kitab yang isinya semuanya firman Tuhan yang keluar dari mulut seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Anda boleh tidak mengatakan itu bukan beliau. Makanya saya katakan, saya tidak merujuk kepada Ulangan untuk menabikan Nabi Muhammad. Tidak. Nabi kami sudah jelas teruji bahwa seluruh yang keluar dari mulutnya dibukukan menjadi kitabullah, yaitu Al-Quranul Karim. Mulai dari ayat pertama sampai ayat terakhir, semua adalah firman yang ditaruh di mulut baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sekarang kalau Yesus, mana firman yang ditaruh di mulutnya? Ada? Mana? Apa? Di mana? Firman itu yang terkumpul di mulut Yesus itu mana? Tak ada. Jadi kalau saudara mengatakan kemudian itu Yesus, pertanggungjawabkan mana firman-firman yang Tuhan taruh di mulut Yesus. Tunjukkan ke saya sekarang. Ada? Tidak ada. Kalau Nabi Musa kemudian atas hari ini kemudian Anda mengatakan Ulangan 34 ini bukan dituliskan oleh Nabi Musa, berarti Al-Quran lebih benar. Berarti firman Tuhan yang ditaruh di mulut baginda Rasul Muhammad SAW yang mengatakan bahwa ahli kitab telah mencampur adukkan firman Tuhan dengan yang bukan firman Tuhan. Dan saudara Esra sudah mengakui Ulangan 34 bukan dituliskan atau bukan wahyu yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Terjawab itu. Kemudian, kenapa harus Nabi Ismail? Karena Nabi Ismail juga dijanjikan oleh Allah bahwa dalam keturunannya akan datang kemudian raja-raja, di mana Nabi Musa menjelaskan kemudian bahwasanya Nabi yang sama seperti Musa ini mengawali pernyataan firman-Nya dengan nama Allah. Kemudian saudara Esra mengatakan, apa hubungannya? Tuhannya Bani Israel, Rabbus samawati wal ard. Tuhannya Nabi Muhammad SAW, Rabbus samawati wal ard. Hanya ada satu Tuhan. Makanya orang Yahudi hari ini kalau menerjemahkan kemudian kitab Torahnya mereka ke dalam bahasa Arab, Tuhan Hasem mereka terjemahkan dengan kata Allah. Itu yang perlu Anda catat. Karena di dalam Kejadian 17:8, wahai Abraham, aku akan mengangkat sebuah perjanjian kekal untukmu, untuk anak-anakmu, untuk keturunanmu secara turun-temurun, bahwa aku akan menjadi Tuhan mereka. Tuhan dari Nabi Ismail, Tuhan dari Nabi Ishak, keturunannya secara turun-temurun. Jadi jangan Anda mengatakan Tuhan lain. Justru Kristen ini yang Tuhan lain, yaitu Yesus. Jadi ketika Anda berbicara kemudian tentang kenapa harus Nabi Ismail, karena hanya dari keturunan Nabi Ismail lah kemudian suara Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub itu berkumandang ke seluruh penjuru bumi. Di dalam Kejadian 49 nomor 10, tongkat kerajaan dan pemerintahan tidak akan berpindah dari Yehuda sebelum dia yang berhak itu datang. Dia ini siapa? Dia ini siapa? Yang menaklukkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Siapa yang menaklukkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa? Orang Yahudi? Tak mungkin. Adakah Yesus menaklukkan hukum kepada bangsa-bangsa? Tak mungkin. Adakah Yesus menaklukkan hukum kepada orang Roma? Tidak. Adakah Yesus kemudian kepada orang Belanda? Tidak. Tapi baginda Rasulullah Muhammad SAW jelas dia diutus oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah Muhammad SAW diutus, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyira wan nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Kami utus engkau wahai Nabi Muhammad tiada melainkan kepada seluruh umat manusia sebagai pembawa kabar gembira dan sebagai pembawa peringatan, meskipun kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi Rasulullah diutus untuk menaklukkan hukum-hukum pada seluruh umat manusia. Yesus, tunjukkan dalilnya, aku diutus kepada seluruh umat manusia. Tidak akan tulis di dalam Kejadian 49:10 dan Yesaya 60. Di situ jelas bahwa dari keturunan Khedar, keturunan Nebayot
akan menaklukkan hukum-hukum kepada seluruh bangsa-bangsa. Yesus, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Ya, baik. Silakan. Baik. Terima kasih Pak Suma. Jadi Pak Esra, nampaknya argumen Pak Esra itu berusaha dibantah dengan Pak Suma mengatakan bahwa kenapa harus Bani Israel? Karena hanya dari Nabi Muhammad lah keluar kitab dari mulutnya, dan memang ada kitab gitu. Jadi akhirnya ya di sanggahan yang keempat ini akhirnya keluarlah kesimpulannya Pak Suma bahwa Nabi Muhammad yang dinubuatkan gitu. Dari sebelumnya masih abu-abu. Jadi saya pikir ini sudah menjadi relevan kalau misalnya Pak Esra mau langsung membantah kalau itu adalah bukan pada Nabi Muhammad gitu. Kemudian yaitu firmannya, mana firman yang ditaruh di mulut Yesus menurut Pak Suma. Jadi Pak Esra perlu menjawab ini gitu. Jadi konteks yang Pak Esra minta itu, konteks ayat terkait ulang itu, nampaknya Pak Suma itu mendasarinya pada konteks Al-Quran. Jadi bukan soal dari ayat ulangan itu. Kira-kira demikian. Baik, silakan Pak Esra, 5 menit dimulai dari sekarang. Ya, jadi tadi dalam komentar awal beliau mengatakan bahwa untuk ulangan 34 ayat 10 Yesus tidak akan lolos. Tapi kan saya menunjukkan tadi kesalahan penafsiran dia itu adalah dia tidak memperhatikan, semua tidak memperhatikan konteks ayat itu, yaitu ayat 10 dan ayat 11 sampai 12. Dia cuma lihat kalimatnya saja, yaitu bahwa tidak ada lagi nabi yang bangkit dari antara orang Israel. Tadi kan saya sudah tunjukkan bahwa tidak ada lagi nabi yang bangkit dari antara orang Israel. Tidak bisa ambil itu karena itu jadi soal. Karena setelah Musa itu masih bangkit banyak nabi dari Israel. Kalau begitu arti apa tidak ada lagi nabi yang bangkit dari antara orang Israel? Artinya dihubungkan dengan ayat 10, yaitu seperti Musa yang dikenal Tuhan berhadapan muka. Lalu ayat 11 sampai 12 yaitu dalam urusan mujizat, tanda-tanda yang dilakukannya. Dengan kata lain, sampai pada bagian itu tidak ada nabi yang bangkit dari antara orang Israel yang seperti Musa yang berhadapan muka dan yang melakukan mujizat-mujizat. Jadi bukan soal tidak bikin mujizat. Nanti kan kita bisa lihat Yesus bikin mujizat lebih banyak dari Musa. Justru Muhammad yang tidak pernah ada mujizatnya. Jadi dia tidak bahas argumentasi saya, tapi dia hanya cuma berkata lagi bahwa Yesus tidak lolos. Ya kalau ngomong begitu ya semua orang juga bisa. Kedua, bahwa itu dari kalangan Ismail karena tidak ada bangsa lain yang akhirnya turun kitab. Nah inilah yang saya kira problemnya Suma ini kelihatannya perlu belajar hermeneutics Alkitab dengan baik. Karena saya kasih tahu ya, ada di dalam hermeneutics Alkitab itu ada dua istilah yang mirip, yaitu eksegesis dan eisegesis. Eksegesis itu narik keluar. Sebuah pemahaman itu ditarik keluar dari teks, baru diartikan. Tapi eisegesis itu kita memasukkan sesuatu ke dalam teks. Kita sudah mempunyai peranggapan, lalu memaksakan teks untuk cocok dengan pandangan kita. Waktu saya mengatakan bahwa nabi yang datang itu dari antara orang Israel, saya tunjukkan dari konteksnya, dari dalam teks konteksnya mulai dari ayat 1 bahkan. Sehingga bahkan juga di seluruh kitab ulangan, bahwa frase semacam itu tidak bisa diartikan di luar Israel. Nah, tapi kalau ketika semua mengatakan bahwa, kenapa Ismail? Karena di antara semua bangsa itu hanya Ismail yang datang. Berarti dia melompat keluar dari teks, mengambil sesuatu dari luar lalu memaksakan masuk ke sana. Itu eisegesis dan itu haram di dalam hermeneutics Alkitab. Makanya saya bilang belajar hermeneutik dengan bagus. Kalau tidak jadi tafsirnya comot-comot ayat sesukanya. Ya. Lalu kalau ditanya, di mana firman ditaruh di mulutnya? Ya Yesus ngajar selama 3 tahun itu apa? Kan firman. Kalau Anda memikirkan firman hanya sebatas pada kitab, nah itu jadi soal. Tapi firman ditaruh di mulutnya artinya waktu dia datang ke dalam dunia, dia mengeluarkan perintah-perintah atau firman Tuhan yang disampaikan melalui mulutnya. Selama dia 3 tahun dia bikin apa? Dia memberitakan firman kan? Dia ngajar selama 3 tahun itu. Ya. Waktu saya bilang ulangan 34 bukan ditulis oleh Musa, ya ada dasarnya karena pada waktu itu kan masa Musa cerita tentang kematiannya sendiri. Lalu kalau itu dikatakan, saya mengakui bahwa ulangan 34 bukan wahyu, bukan firman. Lah, saya yang
yang saya bilang itu bukan ditulis oleh Musa, tapi bukan wahyu. Memangnya firman hanya bisa ditulis oleh Musa? Lalu kalau dikatakan Nabi Ismail kepadanya dijanjikan akan datang raja-raja, ya kan yang dia dijanjikan datang raja-raja bukan Nabi. Yang dibicarakan sini kan Nabi, bukan raja. Jadi saya kira Suma membuat penafsiran yang fatal dengan memasukkan ide dari luar ke dalam teks yang jelas-jelas teks itu mengatakan dari kalangan Israel sendiri. Demikian.